Hai, selamat datang kembali di channel Rizky Sajalah, channel podcast online yang bisa merubah harimu jauh lebih bermakna. Sebelumnya, Majnun putus asa atas kehidupannya. Dia merasa mati karena Laila tak bisa ia dapatkan. Jiwanya mati bersama segala semangat hidup yang semakin rapuh, guys. Bagaimana kisah selanjutnya? Namun sebelumnya, untuk yang belum tahu bagaimana kisah Majnun kemarin, bisa diklik di sini ya. Oke, baiklah. Rizky ucapkan banyak terima kasih untuk yang masih betah di sini dan selamat menyaksikan. Yang ia ketahui hanyalah bahwa ia harus sendirian. Ia tak lagi sanggup hidup dalam dunia itu. Ia harus hidup sendirian dengan kesedihannya dan tempat terpencil di mana hanya terdapat pasir dan bebatuan, pegunungan, dan lembah adalah tempat terbaik untuknya. Mendengar hal itu, hati pria tua itu melemah dan ia mulai terisak. Ia menggandeng tangan putranya secara perlahan dan membawanya pulang ke rumah. Di sana, teman-teman serta sanak saudaranya berkumpul, memutuskan untuk membantunya sebisa mereka. Semua adalah orang asing. Kehidupan di rumah tak tertahankan. Majnun membuat suram kehidupan semua orang dengan kesedihannya. Dan siapapun yang mengunjunginya pergi meninggalkannya dengan berlinang air mata kesedihan dan frustasi, guys. Melihat keadaan yang begitu buruk, pada awalnya teman-temannya mampu menenteramkan dengan mengingat-ingat kenangan indah saat mereka masih kanak-kanak dulu. Namun tak berapa lama kemudian, ia merasa tak nyaman dengan keadaan teman-temannya. Oleh karena itu, di suatu pagi, Majnun merobek-robek selubung cinta dan perlindungan yang telah dibuat oleh keluarga serta teman-temannya. Lalu ngambil beberapa barang miliknya, kemudian melarikan diri ke Gunung Najd. Seperti seekor hewan yang terluka, guys. Ia menjelajahi alam liar, tanpa mengetahui kemana harus pergi dan apa yang harus dilakukannya. Yang ia ketahui hanyalah bahwa ia harus sendirian. Ia tak lagi sanggup hidup dalam dunia itu. Ia harus hidup sendirian dengan kesedihannya dan tempat terpencil di mana hanya terdapat pasir dan bebatuan. Pegunungan dan lembah adalah tempat terbaik untuknya. Lalu, begitulah ia berkelana melewati pegunungan dengan menggunakan soneta serta sajak-sajaknya. Majnun si gila, sendirian di tengah gunung pasir, hanya berteman sajak-sajaknya. Meskipun Majnun menjadi gila, namun tidak demikian dengan sajak-sajaknya. Bahkan bila orang-orang mencaci makinya, menghukumnya dan mengungkapkan hinaan demi hinaan kepadanya, mereka tetap tak menyalahkan bait-bait sajaknya. Banyak orang-orang yang berdatangan dari jauh, mendekatinya dalam perjalanan di pegunungan, hanya mendengar sajak-sajaknya. Mereka biasanya duduk di dekat kakinya dan mendengarkan nyanyian lagu cinta. Dan saat mereka mendengarkan, mereka mencatat syairnya dan membawanya kembali ke kota serta desa mereka. Sementara itu, janji yang telah dibuat oleh kuncup-kuncup bunga benar-benar ditepati oleh sekumpulan bunga. Karena Laila tumbuh semakin cantik seiring dengan berjalannya waktu. Satu tatapan dari matanya sudah cukup untuk membuat 100 raja berlutut di hadapannya. Wow, luar biasa sekali ya, guys. Jadi pengen dilirik sama Laila. Oke, dilanjut ya, guys. Satu senyuman dari bibirnya yang bak merah delima sudah cukup untuk mengalahkan sepasukan tentara. Andai saja ia menginginkan demikian, kecantikannya dikagumi semua orang dan tak ada yang tak jatuh ke dalam perangkapnya. Matanya mengiring tawanan demi tawanan. Setiap tawanan itu terikat oleh helaian rambutnya yang indah. Siapapun yang menatap wajahnya yang indah bagaikan bunga, pasti akan jatuh cinta kepadanya. Ia akan merasa lapar untuk melihat bibir merahnya serta mendambakan kecupan yang semanis madu. Meskipun begitu, matanya menolak untuk bermuara hati kepada mereka. Meskipun begitu, matanya menolak untuk bermurah hati kepada mereka tak terpejam. Kedua mata itu seolah berkata, hanya Allah yang dapat mengabulkan permintaanmu dan aku tak akan memberikanmu apa-apa. Ratusan hati telah terjatuh pada perangkap kecantikannya. Begitu dahsyatnya mantra yang dimilikinya. Walaupun sihirnya bekerja kepada pria-pria itu,
namun tak dapat melakukan apapun untuk dirinya sendiri. Ia memang tampak bersemi di permukaan, namun jauh dalam hatinya ia mengeluarkan air mata darah. Sedari matahari terbit hingga terbenam, ia terus mencoba mencari kekasihnya, Majnun, secara rahasia. Lalu di tengah malam, saat semua orang tidur terlelap, ia akan memanggil-manggil nama kekasihnya dalam desahannya. Air mata tak pernah berhenti mengalir di pipinya, guys. Ia hanya tertawa untuk menyembunyikan kesedihannya. Saat perpisahan mereka, api hasrat telah membakar dalam hati sepasang kekasih itu. Namun, Laila menyembunyikan nyala api itu dan tak membiarkannya mengeluarkan asap. Ketika seseorang sedang sekarat, saat dokter biasanya memegang sebuah cermin di mulut pasien untuk mengetahui apakah ia masih bernafas, dan Laila juga memiliki cermin itu. Namun, cermin itu adalah jiwanya sendiri yang selalu menanyakan keberadaan kekasihnya, Majnun. Tak ada seorang pun yang dapat ia percayai. Jadi, setiap malam, ia hanya menceritakan pikiran-pikiran terdalam serta rahasianya kepada bayangannya sendiri. Di satu sisi, terdapat lautan air mata. Namun di sisi lain, terdapat api cinta yang membara untuk kekasihnya. Laila berdiri di antara mereka seperti pari, roh yang melayang-layang di antara api dan air. Meskipun kesedihannya kelak menggerogoti jiwanya, ia menyembunyikan kesedihannya dan tak bersedia menceritakannya kepada siapapun. Kadangkala, ketika semua orang sedang tertidur, cahaya rembulan membawanya ke pintu masuk tendanya. Di sana, ia akan berdiri terpaku, menatap jalanan, menanti. Namun, siapakah yang ia nantikan? Apakah ia menanti kedatangan seseorang yang membawakan pesan untuknya dari kekasihnya? Apakah ia berharap datangnya seorang pemberi selamat untuk menyampaikan salam dari jauh? Apapun yang ditunggunya, tidak kunjung tiba jua. Lalu, ia membayangkan udara semalam itu sebagai sang penyampai pesan dan membawa desahan kekasihnya dari pegunungan Najd. Sementara itu, setiap awan mendung, ia bayangkan sebagai sang pemberi selamat yang menyampaikan salam hangat dari kekasihnya seperti air mata yang menetes dari surga. Satu-satunya hal yang sampai kepadanya adalah sajak-sajak kekasihnya. Sajak-sajak itu diucapkan oleh orang-orang yang berlalu lalang. Bahkan bocah-bocah miskin di pasar pun dapat mendengarkan sajak-sajak itu. Entah Majnun mengetahuinya atau tidak. Namun suara hatinya telah didengar oleh sang kekasih. Dan karenanya Laila merasa sangat bahagia. Kecantikan Laila bukanlah satu-satunya pemberian Allah, karena ia juga memiliki bakat dalam hal sajak. Ia menyimpan sajak-sajak Majnun dalam pikirannya begitu ia mendengarnya. Lalu ia menyusun kata-kata indah sebagai balasannya. Ia menuliskannya dalam secarik perkamen dan menuliskan pesan-pesan kecil seperti bunga melati yang sedang mekar, mengirimkan lagu ini kepada pohon cemara. Sebelum memberikannya kepada angin, tatkala tak ada seorang pun melihatnya, kadangkala perkamen-perkamen berisikan sajak-sajak ini ditemukan oleh seseorang yang kemudian menebak-nebak arti tersembunyi dari sajak-sajak itu. Mereka tahu kepada siapa ditujukannya. Sajak-sajak itu lalu langsung membawanya kepada Majnun. Sebagai ucapan terima kasih kepada sang penemu, Majnun menciptakan sebuah sajak untuk mereka yang sudah pasti akan sampai ke tangan Laila. Metode ini memperkenankan mereka untuk menjembatani jurang perpisahan dengan saling memberikan cinta dan harapan. Dan mereka-mereka yang mendengar sepasang kekasih ini bertemu melalui sajak pasti terkagum-kagum. Begitu miripnya mereka berdua dalam nada dan ekspresi, sehingga terdengar seperti lantunan lagu. Karena suara sepasang kekasih ini adalah suara cinta, dan cinta itu cukup kuat untuk dapat mematahkan mantra apapun juga.